teman-teman semua ya, pecinta Mabor Bicara, selamat datang kembali di Mabor Bicara. Saya Alusius Wartim Karya, tuan rumah Mabor Bicara. Sangat senang sekali pada malam hari ini ya kita kembali bertemu dan di malam hari ini kita akan berbicara seperti apa transformasi ya pariwisata atau industri pariwisata pada umumnya di masa pandemi. Ya, sejak tahun 2019 akhir begitu dan di awal di tahun 2020 khusus untuk Labuan Bajo ya. Khusus untuk Labuan Bajo, industri pariwisata itu bisa dikatakan mati suri. Keinginan dari para petualang, ya, dari para wisatawan yang berada di seluruh negeri, kecintaan mereka terhadap destinasi pariwisata alam yang ada di Pulau Flores dan khususnya Taman Nasional Komodo begitu tinggi, hingga melahirkan inovasi-inovasi, ya, beberapa travel agent. Virtual tour ini sangat membantu sekali bagi mereka yang ingin habiskan waktu. Dalam hal ini, terjadi frustasi juga selama lockdown atau PSBB di Indonesia selama ini karena pandemi COVID-19, sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan wisata dan kegiatan wisata yang tadi disampaikan itu adalah virtual tour. Dan di Kabupaten Manggarai Barat ya, di Labuan Bajo, satu-satunya pemandu wisata yang selama masa pandemi aktif ya menjalankan profesinya sebagai pemandu, yaitu sahabat kita, narasumber kita pada malam hari ini ya. Selamat malam, Bung Boy. Selamat malam, Bang Lois. Luar biasa sekali nih. Selamat datang di Mabor Bicara. Terima kasih, sebuah kehormatan. Thank you. Berada di meja panas ini. Sebagai tuan rumah di Mabor Bicara, saya pribadi merasa berterima kasih. Terima kasih. Terakhir kali Bung Boy menjalankan kegiatan tour itu kapan, Bung? Terakhir itu sekitar 3 pekan lalu kalau tidak salah ya. Itu bersama dengan salah satu SMA Katolik di Jakarta. Itu 90-an orang. 90-an orang. Mengikuti tour virtual untuk destinasi Labuan Bajo. Secara pribadi kita memang berada pada dunia yang sama ya sebagai pegiat pariwisata, tetapi saya pribadi memang berada di pegiat pariwisata praktisnya dalam hal ini ya tidak mengenal ya yang daring itu, tetapi kita melakukannya luring begitu ya. Sehingga offline. Sehingga selama pandemi ini ya tentu saya pribadi ya istirahat begitu. Nah, bisa diceritakan Bung Boy, bagaimana sampai Bung Boy menjadi pemandu wisata dalam hal ini tadinya virtual tour guide? Virtual tour ini sebenarnya bukan barang baru ya. Oke. Kita sebelumnya juga mengenal virtual reality atau VR. Kemudian virtual tour juga untuk beberapa orang bahkan sudah menggelutinya sebelum ini. Tetapi memang sebelum COVID-19 mayoritas orang melakukan tour virtual itu berbasis YouTube. Betul. Jadi mereka mendesain tournya dan merekodnya dan kemudian melemparnya ke YouTube sehingga kita bisa menontonnya di YouTube. Tapi tahun 2020 itu beberapa pekan pasca COVID-19 masuk ke Indonesia, ada beberapa kawan di beberapa kota besar sudah memulai untuk menghidupkan virtual tour secara live. Kalau sebelumnya kita menonton film dokumenter atau virtual tour di YouTube, itu by rekaman begitu ya, rekaman video. Tapi COVID-19 ternyata memungkinkan untuk berinovasi virtual tour dilakukan secara live. Nah, mulanya itu Bang Luis, kita semua tahu lah ya, COVID-19 masuk awal 2020 dan di Labuan Bajo awalnya kita tidak memikirkan bahwa COVID-19 juga akan masuk. Pada akhirnya oleh pemerintah daerah via Dinas Pariwisata melakukan penutupan untuk destinasi pariwisata di Manggarai Barat. Termasuk juga Balai Taman Nasional Komodo menutup akses ke Taman Nasional Komodo. Jadi saya pikir semua kita waktu itu mulai berpikir bahwa this is the end of our world begitu ya. Iya begitu dan bahkan tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir begitu. Saya pribadi waktu itu Bung Luis tidak punya kuda-kuda juga ya, bahwa karena ini seperti satu tendangan yang tiba-tiba membuat kita tersungkur ya. Dan sudah jatuh tertimpa tangga tidak bisa balik lagi, tidak bisa bangkit lagi begitu. Tapi kemudian 1-2 minggu awal ketika semua destinasi pariwisata tutup dan itu diinformasikan sampai bulan Juli, wah kita have no idea lah untuk melakukan aktivitas kepemanduan wisata. Beberapa kawan ya tentu sudah dengan caranya masing-masing mencoba untuk adaptasi. Saya ketika itu
beberapa hari juga kan kita dilarang keluar rumah ketika Iya, itu betul. ya awal-awal. Waktu Dan PSBB ya. PSBB di beberapa kota di Labuan Bajo juga pun awal-awal itu kan sangat ganas juga ya. Iya. Dan kita kita dihimbau untuk tidak keluar rumah. Dan ketika masa di rumah itulah saya mencoba untuk mengikuti berbagai macam webinar, Zoom meeting, workshop online. Hingga pada suatu ketika saya menemukan informasi tentang pelatihan virtual tour. Dan saya posisinya memang karena kita tidak punya aktivitas apa-apa lagi begitu ya. Dan kita masih meraba-raba ke depan ini seperti apa. Dan ya hal yang bisa kita lakukan adalah diam di rumah dan sebisa mungkin memiliki waktu yang produktif juga dan dengan terhubung ke beberapa kegiatan online ketika itu. Dan ketika mendapati informasi pelatihan virtual tour ini ya karena saya melihat ada turnya, ada aktivitas wisatanya, ya saya langsung daftar. Saya mendaftarkan diri. Dan pada proses pelatihan inilah kemudian saya dikenalkan dengan apa itu virtual tour dan bagaimana potensi pelaksanaannya ketika pandemi ini belum berakhir. Gitu. Akhirnya beberapa dari kami peserta pelatihan waktu itu diajak untuk kolaborasi. Jadi ketika workshopnya berakhir, beberapa kawan saya di Labuan Bajo diajak untuk kolaborasi oleh teman yang punya platform itu. Dan kemudian saya juga waktu itu belum sepenuhnya mengerti ya bagaimana nanti ini virtual tour ini seperti apa. Tapi kemudian Aturin ya ketika itu platform yang melaksanakan pelatihan virtual tour ini meyakinkan bahwa ini kesempatan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi gitu. Dan kita nanti bisa learning by doing. Akhirnya saya langsung terima hingga saya masih ingat kalau tidak salah virtual tour pertama kami itu adalah Festival Lebaran 2020. Itu pertama kita memandu tour virtual dan pesertanya waktu itu lumayan ada 60-an orang. Iya, dari sanalah kemudian perkembangannya semakin membaik. Seluruh kota di Indonesia saya pikir ada yang memperlakukan PSBB, ada yang memperlakukan pengetatan arus keluar masuk, dan istilah seperti working from home atau study from home waktu itu menjadi bagian dari aktivitas keseharian banyak orang, sehingga sepertinya banyak juga yang jenuh dengan keadaan seperti itu ya. Akhirnya ingin melakukan sesuatu. Dan setidaknya bisa rileks lah ya, walaupun dari rumah kan begitu. Sehingga mengapa virtual tour dianggap sebagai salah satu medium atau ruang rasa jenuh, rasa lelah di rumah ketika itu. Dan akhirnya kami mencoba untuk memulai memasarkan virtual tour secara berkala untuk destinasi Labuan Bajo, termasuk juga beberapa destinasi lain di Indonesia yang juga dihandle oleh kawan-kawan yang satu pelatihan dengan Aturin ketika itu ya, platform digital yang melaksanakan pelatihan virtual tour ini. Ya dari sanalah bermula. Ternyata kita sedang berada pada zaman digital ya, dan semuanya berterbangan secara cepat begitu informasinya, sehingga pada akhirnya ya bisa melaksanakan virtual tour dan belakangan dia berkembang. Jadi kalau awalnya target kita wisatawan itu orang-orang yang memang sudah jenuh atau yang ingin bepergian tapi karena kendala COVID ataupun juga aturan PSBB. Tapi belakangan target wisatawan kita juga sudah mulai bergeser ya. Itu karena terbukanya potensi kolaborasi dengan banyak sekolah yang menjadikan virtual tour itu sebagai medium belajar baru untuk siswa-siswa mereka. Ini sesuatu yang sangat positif dan tentunya begitu ya. Dan pada umumnya memang semua pegiat pariwisata tanpa terkecuali saya pikir ya. Kita semua terdampak begitu. Dan tentu ini adalah salah satu inovasi di industri pariwisata ya sebagai penyedia jasa.
yang memberikan solusi. Saya pikir ini sangat baik sekali kepada seluruh calon wisatawan ataupun siapa itu yang ingin mengurangi depresi begitu ya, Bung ya. Oke. Nah, Bung Boy, kalau selama ini Bung Boy menjalankan pemandu wisata luring ya, atau melakukannya secara langsung ya, bertemu dengan tamu, menyapa tamu, menjelaskan tentang objek, katakan komodo, sudah itu bersama-sama snorkeling dan lain sebagainya. Apa yang Bung Boy rasakan perbedaan begitu ya? Bagaimana menjamu ya wisatawan oleh kita sebagai pemandu wisata dengan mereka sebagai tamu? Apa yang membedakannya? Yang Bung Boy sendiri rasakan? Iya, memang virtual tour ini kan aktivitas wisata secara virtual atau secara online ya. Ya, berbicara online tentu kita tidak bertemu face to face, tapi melakukannya melalui online atau ruang maya begitu. Dan platform yang kita gunakan untuk virtual tour ini ada beberapa sebenarnya, dan ketika belakangan saya pelajari lagi tentang virtual tour, ternyata ada banyak platform yang bisa kita gunakan untuk mendesain sebuah virtual tour. Dan kami awalnya itu menggunakan atau basisnya adalah Google Maps ataupun Google Tour Creator. Google Earth itu adalah tools kita untuk mendesain virtual tour. Dan satu yang paling utama adalah akun Zoom ya. Akun Zoom, Jadi virtual tour itu ya aktivitas wisata yang dilakukan melalui Zoom sebenarnya. Dengan menggunakan beberapa tools untuk mendukung itinerary-nya, untuk mendesain itinerary-nya. Sehingga aktivitas turnya betul-betul walaupun dilakukan secara digital, secara maya, tapi sensasi turnya tetap terasa begitu. Ya, karena ini juga yang membedakan virtual tour dengan real tour ya. Kalau virtual tour memang pertama dia menggunakan ruang maya, tidak bertemu face to face. Sedangkan real tour kan memungkinkan kita untuk face to face dan melibatkan keseluruhan indera kita. Sedangkan virtual tour ya betul-betul dia hanya mengandalkan indera penglihatan, kemudian juga kemampuan berbicara dari kita, dan informasi secukupnya tentang destinasi. Sehingga kemampuan untuk mendesain itinerary-nya juga harus punya, kemudian kemampuan untuk mensinkronkan story dengan visual. Karena kalau kita hanya bicara tanpa ada dukungan visual juga, itu tidak menarik juga begitu ya. Dan dukungan video-video dan video-video pendek tentang destinasi yang akan kita jelaskan. Misalnya kita membuat virtual tour 2 hari 1 malam di Boleng. Nah, itu sudah ada itinerary-nya kan, sudah misalnya ada kunjungan ke Waibobok. Ke Waibobok. Jadi hari pertama kemana, hari kedua kemana. Jadi durasi trip nyata itu kita konversi ke virtual tour itu selama berapa jam. Biasanya kita yang tadinya dari 2 hari 1 malam, betul. 2 hari 1 malam, 4 hari 3 malam, 5 hari 4 malam, kita konversi ke beberapa jam virtual tour. Jadi untuk destinasinya tetap sama. Jadi misalnya 2 hari 1 malam exploring Boleng misalnya ya. Hari pertama ke sini, hari selama kedua 30 menit. Si nusal demi enak kita ini. Aku ngalah sa. Wata si beting wata si bila di sip nad. Ay nak kami po si bet ni kung nasi bisa nad. Nadi sumber surah hati kami rusa. At ngamen nak ro tu wala kita. Oy, di tinado ko felong ko di nado na kisaran na kapis na pot na mamati na kay ro cloud refi dolak. Terasa namanya ada berhan. Mas Daud masa di video apa namanya tayangkan dan tentu ekspresi keseluruhan dari tamu yang kita pandu juga tidak bisa dilihat. Tapi sejauh pengalaman saya bahwa pada akhirnya virtual tour ini bukan untuk menggantikan real tour sebenarnya. Sama sekali bukan. Tapi virtual tour berpotensi untuk mempromosikan sebuah destinasi. Bayangkan sebelumnya kita hanya tahu atau hanya membaca di website misalnya tur ke Labuan Bajo itu bisa dilakukan selama
3 hari 2 malam. Dan di bacaan itu kita tahu bahwa hari pertama ke sini, hari kedua ke sini, hari ketiga ke sini. Tapi untuk lebih detailnya kita tidak bisa berkorespondensi dengan websitenya. Iya, betul. Tapi melalui virtual tour ini, bukan hanya kita melakukan tournya secara virtual, tetapi juga ada kemungkinan untuk bertanya langsung ke tour guide yang sedang memandu. Inilah kemudian yang menjadi jawaban juga untuk pertanyaan kawan-kawan yang apa bedanya saya menonton YouTube saja kalau mengeksplor Labuan Bajo? Apa bedanya saya menonton video virtual tour rekaman saja di YouTube begitu misalnya? Bedanya adalah kita menonton YouTube itu hanya satu arah, tidak ada dialog, tidak ada interaksi. Tapi ketika virtual tour kita bisa menanyakan, termasuk kondisi kekinian di sebuah destinasinya. Misalnya sekarang di sana sedang cuacanya gimana, kemudian harga paket trip di sana bagaimana. Angin tidak di laut gitu. Angin tidak di laut begitu. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang misalnya untuk konteks trip kita di Labuan Bajo ini kan pakai kapal ya, island hopping tour yang kapalnya berkamar. Banyak kawan yang memikirkan bahwa kalau kita nginap di kapal ada kamarnya tidak sih? Nah kan begitu ya, pertanyaan-pertanyaan begitu yang juga kita bisa jelaskan secara live di Zoom begitu. Jadi sekali lagi virtual tour sama sekali tidak menggantikan real tour. Bagaimanapun sensasi real tour tetap ada gitu ya. Tetap ada dan tetap melibatkan keseluruhan indera kita ya. Tapi virtual tour punya kekuatan untuk pertama memberikan konteks awal atau informasi awal kepada calon wisatawan tentang sebuah destinasi yang ingin mereka kunjungi di masa mendatang. Kalau sebelumnya mereka membaca itu di website, di majalah, menonton di video dokumenter, di virtual tour mereka bisa mengklarifikasi, mengkonfirmasi beberapa fakta, beberapa data, beberapa informasi yang mungkin mereka tidak temukan itu di medium-medium lain begitu. Yang kedua, virtual tour itu bisa juga menjadi medium bagi banyak orang yang sudah pergi ke destinasi itu untuk nostalgia kembali. Wisatawan yang saya pernah pandu, Bang Luis, itu ada yang sudah pernah ke Labuan Bajo. Bahkan mungkin berkali-kali. Berkali-kali. Tapi jadi, itu tadi bernostalgia dengan bernostalgia. Wow. Amazing. Jadi bahkan ada kawan yang sedang di Jepang misalnya. Dia pernah tinggal di Labuan Bajo. Ketika dia mendapati informasi ada virtual tour tentang Labuan Bajo, dia daftar dan kami ketemu di ruang maya itu. Wow. Dan ya ketika dia mengikutinya ada kerinduan untuk datang. Ya. Mungkin sebelumnya Bung Boy ketika dia datang belum transformasi nih Labuan Bajo. Tapi sekarang sudah ada apa ya, itu momen-momen dulu itu yang membuat dia rindu mungkin. Betul sekali. Jadi ada perubahan-perubahan ya, apalagi Labuan Bajo kita tahu kan sekedip mata saja banyak hal yang berubah. Betul. Jadi itu dua hal itu ya. Pertama untuk orang yang memang ingin mengetahui konteks destinasi Labuan Bajo, mulai dari informasi paket trip, informasi destinasi, cuaca, dan lainnya yang mereka sangat ingin tahu untuk bekal mereka ketika nanti betul-betul berkunjung datang ke Labuan Bajo ya. Kemudian kedua untuk nostalgia bagi kawan-kawan yang memang sudah pernah ke Labuan Bajo. Jadi ada ruang untuk menghadirkan kembali ingatan-ingatan manis peristiwa dulu itu ya. Bayangkan sensasi berlayar ke perairan Pulau Komodo, menikmati sunset di Pulau Kalong sebagainya sambil menikmati secangkir kopi ya. Itu kembali diingatkan melalui virtual tour. Dan itu yang mungkin membuat mereka I have to go back. I have to go back. Benar. Apalagi kita bisa ceritakan bahwa Labuan Bajo sekarang itu sudah banyak berubah. Dan mungkin ketika teman-teman datang tahun itu ya hanya ini yang ada. Tapi ketika teman-teman datang lagi, mungkin akan ada kenangan yang lain yang akan didapatkan gitu ya. Karena seiring perkembangan Labuan Bajo. Kemudian yang ketiga, Bang Luis, bahwa virtual tour juga ini pada akhirnya menjadi objek riset juga bagi beberapa kawan ya. Jadi ada wisatawan yang mengikuti tur saya juga itu bahkan mengikutinya 2-3 kali untuk destinasi yang berbeda. Dan bukan hanya destinasi Labuan Bajo, dia juga mengikuti destinasi lain begitu. Jadi ada memang orang yang sangat suka untuk mengikuti virtual tour kemana-mana begitu ya. Apalagi di awal-awal kami buka virtual tour bersama Atorin itu kan banyak yang gratis begitu ya. Jadi ketika itu banyak yang ikut dan walaupun kemudian berbayar ya cuma 30-an ribu
per virtual tour kan ya. Jadi per 30 menit lah. Iya, per 1,5 jam ya, 1,5 jam sampai 2 jam. Yeah. Jadi banyak orang yang juga menjadikan itu sebagai objek kajian. Ada bagaimana pelaku wisata di masa pandemi ini beradaptasi atau bertransformasi ya seperti tema kita malam hari ini. Jadi ada juga orang seperti itu. Jadi ada 3 jenis wisatawan. Itu yang selama ini saya lihatnya orang yang mengikuti virtual tour. Tapi belakangan ada keempat lagi. Ada jenis keempat ya, wisatawan yang menjadikan virtual tour ini sebagai aktivitas yang menyenangkan, yaitu sekolah-sekolah. Maksudnya anak sekolah. Anak sekolah, pelajar-pelajar sekolah ya, dan mereka memang diorganisir oleh sekolahnya masing-masing untuk mengikuti virtual tour ke sebuah destinasi tertentu. Dan ini berhubungan dengan mata pelajaran sekolah yang mereka miliki ya. Misalnya pelajaran geografi, di sekolah mereka ada project field trip misalnya, kalau tidak pandemi ya. Tapi karena pandemi itu tidak dimungkinkan, sehingga mereka mencoba untuk melakukannya melalui virtual tour saja. Ketika kita mendapati antusiasme dari teman-teman atau adik-adik pelajar selama sesi tour berlangsung, itu sangat menyenangkan. Ya, karena kita punya kesempatan pada akhirnya untuk menceritakan apa yang kita punya tentang budaya, tentang keindahan alam, dan banyak hal yang saya pikir menjadi medium yang sangat baik untuk menceritakan itu ke wisatawan atau ke banyak orang begitu ya. Oke.